Halo WhatsApp cute people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Di episode kali ini guys, kita bisa menyaksikan kesedihan Zain yang memang tak kunjung reda sampai saat ini. Dimana kita juga sangat menyayangkan sekali sikap Naila ataupun Dinda yang selama ini mungkin saja hanya membebani Zain dan juga keluarganya. Terlebih saat ini saat Zain sedang cinta-cintanya kepada Dinda atau Naila. Naila malah sudah sah menikah dengan Sandy. Kira-kira apa yang akan dilakukan Zain ke depannya, mengingat dia pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kondisi yang saat ini, dimana memang Naila sudah menjadi istri orang. Apakah Naluri Hati ini akan menyuguhkan kisah asmara antara janda dengan Zain yang memang notabene-nya sudah sangat mencintai Dinda dari awal? Ataukah justru Dinda sebentar lagi akan meminta perceraian dari Sandy? Dan bagaimana kira-kira Rina saat ini yang sudah dalam kondisi terpojok guys? Apakah dia akan bangkit kembali dan mulai melakukan rencana kejahatan-kejahatan kembali? Karena memang tanpa kejahatan Rina tidak mungkin ada kelangsungan sinetron ini. Oke sob, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar, agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Nantikan juga sesi sapa salam di akhir video, jadi jangan skip video ini ya. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang turut andil bentuk kontribusi untuk membangun channel ini. Baik, sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang saat ini sedang kalian gandrungi. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai dimana ketika ada si Zain yang baru saja melihat kejadian di mana hampir saja separuh jiwa dan kehidupannya pergi. Zain menyaksikan secara langsung bahwa Naila ataupun Dinda menikah secara sah bersama Sandy. Sikap licik Sandy ini pun langsung memancing rasa amarah dan emosionalnya Zain. Namun selepas itu Zain pun mengadukan hal tersebut kepada Ibu Larasati. Pada awalnya Zain berkata bahwa Naila kali ini sudah ditemukan dan saya baru saja bertemu dengan Naila. Ibu Larasati pun merasa senang sekali karena Zain toh ternyata akhirnya berhasil menemukan orang yang selama ini dia cari, yang tak lain adalah anaknya Ibu Larasati. Ibu Larasati pun berucap bahwa syukur alhamdulillah jikalau Naila dalam keadaan baik-baik saja. Namun di sini Zain juga berkata bahwa justru Naila sedang tidak baik-baik saja karena dia sekarang sudah menikah dengan Sandy dan dinikahi Sandy dengan cara yang licik dan kotor. Ibu Larasati pun panik guys, dan entah apa yang akan diperbuat oleh Ibu Larasati dan Zain ke depannya. Tapi semoga saja Ibu Larasati dan Zain sesegera mungkin mendapatkan solusi atas semua ini, terutama soal Rina yang pasti saat ini masih saja bertengger dan mengaku bahwa Rina adalah ibu kandung dari Naila. Baik guys, kita membahas Rina dulu ya. Nah, si Rina pun akhirnya datang ke rumahnya si Dinda. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melangsungkan rencana kejahatannya bersama Gilang. Yang satu pergi memohon ke rumahnya Bu Hanum, nah yang satu lagi pergi memohon ke rumahnya Dinda. Mereka berdua tidak akan pernah bisa hidup tanpa pertolongan orang sebenarnya. Tapi saat ditolong mereka juga akan menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, duri dalam daging, dan juga apa ya? Nah, di sini Rina ke rumahnya Dinda, namun dia dihalang-halangi oleh beberapa algojo atau bodyguardnya si Dinda, guys.
Hingga akhirnya salah satu algojo itu pun melapor kepada Dinda bahwa di depan ada Ibu Rina yang ingin menemui Naila dan ingin memberi petunjuk bukti tentang semua kesalahpahaman yang terjadi. Akhirnya di sini si Sandy pun mencoba mengalihkan Dinda dengan cara merayu Dinda agar supaya Dinda tidak ingat kembali kepada Zain. Namun dia akhirnya menyuruh Ibu Rina untuk masuk. Walaupun si Sandy sebetulnya tidak setuju Rina disuruh kembali masuk ke rumah tersebut karena Sandy tahu Rina akan terus mengacaukan semua yang terjadi antara Naila dengan juga Zain. Di sini pun si Naila berkata bahwa bagaimanapun dia adalah ibu kandungku. Nah, si Sandy pun akhirnya tidak bisa berkata apa-apa guys, padahal Sandy tahu Ibu Rina bukan ibu kandung aslinya Naila. Namun ya karena satu kebohongan, si Sandy terpaksa harus menutupi kebohongan yang lain. Jadi kalau memang si Sandy mengatakan yang sebenarnya soal ibu kandungnya si Dinda atau Naila, maka Dinda akan tahu lebih banyak tentang segala perjuangan Zain untuk memperjuangkan Dinda, di mana Zain lah yang selama ini berkukuh dan bersikeras untuk mencari ibu kandungnya. Di sini juga pasti Dinda akan sedikit demi sedikit bisa mengingat lagi memori dan kenangannya tentang Zain. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa si Sandy pun harus menahan dan juga merahasiakan semuanya dari si Dinda. Hingga pada akhirnya Bu Rina pun masuk. Dan di sini Ibu Rina pun berkata kepada mereka berdua, "Kok ada si Sandy di sini?" Nah, Ibu Rina yang belum tahu pernikahan Dinda dan juga Sandy pun merasa kaget dengan keberadaan mereka berdua. Lalu Sandy pun menjawab bahwa kami berdua sudah menikah. Ibu Rina di sini langsung merayu dan memohon-mohon kepada si Dinda agar supaya si Dinda dapat memaafkannya. Pada awalnya Dinda tidak mau memaafkannya karena Dinda tahu watak busuk si Rina dan juga si Gilang. Di sini Rina dan Gilang juga saling menumbalkan sih sebenarnya guys, dimana Gilang sebelumnya kepada Ibu Hanum berbicara bahwa sikap dia yang tidak mau bertanggung jawab itu adalah atas paksaan dari Rina. Nah, begitu juga si Rina di sini guys. Rina di sini juga menumbalkan si Gilang bahwa katanya dia berbuat seperti itu ketika pertemuannya dengan si Arga adalah karena dia sudah gelap dan buta harta. Itu juga katanya mendapat pengaruh dan dorongan dari si Gilang yang selama ini mengkompor-komporinya. Oh, everything is bullshit man. Ternyata Ibu Rina di sini berkata juga bahwa dua tangan inilah yang membesarkan kamu dari kecil dan saya adalah ibu kandung kamu. Hingga pada akhirnya si Naila pun memaafkan Ibu Rina dan menyuruh Ibu Rina untuk tinggal kembali di rumah tersebut. Dan si Sandy hanya bisa terdiam padahal dia tahu kebenarannya soal ibu kandung Dinda yang sebenarnya. Akhirnya Naila pun atau Dinda menyuruh Ibu Rina untuk segera mungkin masuk ke dalam kamarnya dan berberes-beres kembali untuk mempersiapkan Ibu Rina tinggal kembali di rumahnya Dinda. Akhirnya Sandy pun dengan geram hanya bisa terdiam. Ibu Rina masuk ke dalam kamar dan dia merasa senang sekali. Dia pun langsung mengirimkan pesan kepada si Sandy bahwa dia sudah berhasil tinggal di rumah tersebut dan siap melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya lagi. Semua ini tidak akan pernah terjadi guys jikalau Dinda tahu ibu kandung yang sebenarnya. Semoga saja Ibu Larasati secepatnya akan bertindak. Ya memang Ibu Larasati juga sebelum hilangnya Naila kemarin sudah berniat untuk memberitahukannya kepada Naila, namun sayangnya Naila keburu pulih ingatannya. Nah, di sini juga semoga lah Ibu Larasati secepatnya datang ke sini karena memang Zen juga sudah melaporkan di mana keberadaan Naila. Baik sob, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang aktif berkomentar di channel ini. Ada Mega Muncai hadir banget yang nggak mau ketinggalan. Ada Ahmad 197 dan ikut hadir dari Wonosobo. Ada Nunuk Maria dari Solo Surakarta. Ada Muhtadi. Ada Nuri Sakila dari Bandung. Ada Ano Ahmad.
Ada lagi Borneo nih guys. Ada Lucia Dwi dari Cilacap atau Teba Elvana. Ada Atun Wonosobo, katanya ada Hesih Ratnaningsih dari Tasikmalaya hadir, katanya serasa jadi Dinda direbutin 2 cowok. Oke. Ada Rohani Soekarno dari Sumbawa, ada Antonius Dadio dari Manado Sulawesi Utara, ada Yuniun Bayuniun dari Kuwait yang hadir katanya. Ada nih Ketut Malini dari Bali nih pasti nih. Ada Vian J. Ada lagi Bet Septiasa, ada Marlan Cempet dari Lombok, ada Sulianti, ada lagi Fator Doang dari Surabaya hadir Bang Mimin, semoga Zen bisa bersatu sama Naila. Ada Listianing Hartati dari Bekasi hadir Bang Mimin. Ada Suciati Uci, ada lagi Widayanti dari Jogja, ada Jenina dari Serang. Ada Lastuti dari Cilebut Bogor, ada Elisa Wulandari dari Kalimantan Tengah, ada HS dari Sumeneb Bang Mimin katanya. Ada Eka Gina dari Bintaro, ada Weni Kisaran, ada lagi Oma Nunuk dari Surabaya, ada Muhammad Ali dari Abu Dhabi, ada Aksa Putra. Ada lagi Dias Rifkiandi dari Jakarta Pusat hadir Bang katanya. Ada Atik S dari Hong Kong, ada Kaum Kusam dari Gedabrus. Ada Dedi Dwi Cahyanti dari Padang hadir Bang Mimin katanya. Ada Novi Plara dari Pelabuhan Ratu nih Sukabumi. Ada Ina Masito yang dari Bandung, dari Soreang Bandung nih Ina Masito ya. Ada Uni Upik dari Padang Sumatera Barat hadir Min, alhamdulillah Naila ingat Zen katanya. Ada Siti Royanti Pasar Minggu, ada Lastuti lagi dari Cilebut Bogor, ada Nia Sania dari Jakarta Barat, ada Ekawati, ada Diana Maspuri dari Bogor, ada Zikri Aja dari Tangerang, ada Aswati Anak Pontianak, ada Mawar Berduri yang dari Hong Kong. Terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi dan berkomentar di channel ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you all.